Syihab dan Syihab bisa juga hadir bergabung di acara siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu sudah sempat menyaksikan Syihab itu konten yang kami tayangkan di Narasi, di website Narasi dan juga ada di YouTube. Jadi Najwa, Nana bertanya pada Abi, konsepnya seperti itu, sesederhana itu. Jadi tugas saya seperti biasa yang mancing-mancing, yang memprovokasi, tugas Abi yang menenangkan dan menjawab. Dan memang spesifik hari ini teman-teman, kita mau diskusi soal ini, Islam dan kebangsaan. Ini adalah buku terbaru Abi, ya Abi? Ini baru banget ya Abi? Iya, beberapa bulan. Di Desember saya kira. Desember baru terbit, Abi seperti biasa, Masya Allah selalu penulis yang begitu produktif teman-teman, dan ini adalah buku terbaru. Dan nanti juga kalau berkenan saya mau ngasih satu buat Prof. Ova, dan juga ada beberapa buku yang lain saya mau kasih ke teman-teman UGM untuk menjadi bahan pemantik diskusi kita lebih lanjut setelah yang ini. Tapi yang jelas isu Islam dan kebangsaan itu yang mau kita diskusikan, dan formatnya saya akan bertanya ke Abi, setelah itu saya akan mempersilahkan teman-teman Bapak Ibu untuk bertanya ke Abi, dan nanti saya akan memfasilitasi. Abiku, buku ini menjadi penting karena rasanya ini isu lama tapi selalu saja diangkat, terutama kalau ada pemantik peristiwa-peristiwa tertentu. Betul. Soal Islam dan kebangsaan. Dan kerap kali kemudian diskusinya tidak pernah beranjak dari mereka yang merasa kebangsaan itu bertentangan dengan tauhid. Yeah. Kemudian ada juga yang tetap berkeinginan, bercita-cita mendirikan Darul Islam. Jadi isu-isu yang memang kita sudah dengar sejak dulu, tapi rasa-rasanya sering menemukan momentum di tengah berbagai peristiwa atau pergolakan politik. Karenanya mari kita diskusi soal itu, Abiku. Mungkin dimulai di awal-awal. Kalau kita bicara kebangsaan, unsur-unsurnya apa saja dan mendefinisikan kebangsaan itu bagaimana? Iya. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa kebangsaan itu diartikan sebagai kelompok masyarakat yang sama asal keturunannya, adat istiadatnya, bahasanya, sejarahnya, dan berpemerintahan sendiri. Kalau kita lihat apa yang dikemukakan dalam kamus ini, unsur-unsurnya itu adalah kesamaan asal keturunan, adat istiadat, bahasa, dan sejarah. Tetapi tidak semua pakar sepakat dengan ini. Orang pertama yang dinilai berbicara secara serius tentang kebangsaan adalah filolog, sastrawan, filosof Prancis, Ernest Renan. Dia menyampaikan pidato di Sorbonne University di Paris, Prancis. Dia berkata, antara lain, bahwa bangsa atau kebangsaan itu sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin. Kita ingin garis bawahi ikatan batin yang dia lanjutkan dengan ikatan batin itu dipersatukan oleh kesamaan sejarah dan budaya. Ada pendapat lain. Ada yang menggarisbawahi asal keturunan yang melahirkan sesuatu yang paling jelas dilihat, yaitu warna kulit. Ada lagi yang menggarisbawahi bahwa unsur utamanya adalah karakter. Ada lagi yang menggarisbawahi cinta tanah air. Sebagai unsur kebangsaan. Sebagai unsur penting kebangsaan. Nah, jadi unsurnya bermacam-macam. Namun demikian, kalau kita memperhatikan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, sebagian unsur yang disebutkannya itu tidak mewujud. Kita sebagai bangsa Indonesia, sekarang kita memiliki persamaan bahasa Indonesia. Tetapi Abi masih ingat ketika di desa Repan, itu sebagian masyarakat tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya kira di Jawa juga seperti itu.
Padahal kebangsaan kita sudah terbentuk pada tahun 45 atau bahkan sebelumnya. Sumpah Pemuda. Sumpah Salah Pemuda, satu salah satu tonggak, Sumpah Pemuda. Padahal ketika itu kita masih berjuang untuk satu bahasa. Itu jadi unsur bahasa ini tidak selalu, walaupun itu pasti memperkuat bagaimana unsur budaya. Kita lihat juga asal keturunan. Amerika itu asal keturunannya bermacam-macam, tetapi mereka juga jadi satu bangsa. Kita juga asal keturunan macam-macam. Baik, kita juga asal keturunan macam-macam. Ya, Pak. Oke. Jadi ini hanya contoh-contoh kecil. Karena itu, nah ini yang menarik nih. Ada yang berkata mendefinisikan kebangsaan itu atau bangsa itu amat sulit. Dia sesuatu yang abstrak. Dia seperti listrik. Kita hanya bisa melihat gejala-gejalanya. Tidak bisa melihat wujudnya. Tidak bisa melihat wujudnya, tetapi kita bisa merasakan wujudnya. Dari sini kembali kita berkata, sebenarnya apa yang diuraikan oleh Ernest Renan itu bahwa kesamaan batin itulah unsur terpenting dari ini. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, nah ini kita bahas ini. Itu Al-Quran menyatakan wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalah. Maksudnya setiap umat, kata umat itu bisa berarti bangsa, kaum juga bisa berarti bangsa. Setiap bangsa ada nilai-nilai yang dianutnya, yang dianggap baik oleh bangsa itu, walaupun nilai-nilai itu dianggap buruk oleh bangsa lain. Yang mengikat mereka adalah nilai-nilai. Kita sebagai bangsa ada nilai-nilai yang kita sepakati. Nilai-nilai itu kita sepakati, kita berusaha wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menjadi filter bagi nilai-nilai yang lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kita. Nah, ada nilai orang lain. Orang Amerika punya nilai-nilai. Orang Prancis punya nilai-nilai. Orang di Saudi Arabia punya nilai-nilai. Bisa jadi sebagian sama dengan nilai kita, bisa jadi juga berbeda. Bisa jadi kita anggap buruk. Tapi Al-Quran menggarisbawahi jangan memaki mereka. Jangan mencoba. Nah, inilah konsep dasar kebangsaan. Kalau kita bicara tentang definisi dan unsur-unsur kebangsaan. Tapi persisnya lahirnya konsep kebangsaan ini kalau kemudian kita terjemahkan dalam situasi modern saat ini? Oh iya, kalau kita dalam situasi modern ya, itu bisa jadi kita katakan sebenarnya pertama kali lahir di Eropa, di Prancis. Ketika itu terjadi konflik antara agamawan pengasuh gereja yang menafsirkan kitab perjanjian lama dan baru, tetapi penafsiran mereka itu tidak sejalan dengan pandangan ilmuwan, sehingga terjadi konflik. Nah, ilmuwan ketika itu melihat bahwa yang menghambat mereka adalah kondisi yang diakibatkan oleh penafsiran agama. Maka mereka menyerang agama. Tidak perlu agama. Kalau tadinya yang mempersatukan mereka di Eropa secara umum, agama dan bahasa yang menjadi bahasa mereka antar sesama, bahasa Latin, sekarang karena ada konflik antara ilmuwan dan, saya tidak ingin berkata gereja, penafsiran gereja, maka mereka menyerang yang dia serang agama. Tetapi tidak lama mereka sadar bahwa masyarakat perlu utuh dan perlu ada sesuatu yang digunakan untuk merakit persatuan mereka. Ketika itulah
mereka berkata hati nurani. Dia ganti agama dengan hati nurani. Tetapi ternyata hati nurani dibentuk oleh budaya, dibentuk oleh pengalaman, sehingga tidak dapat mempersatukan karena orang beda-beda hati nuraninya. Ya toh. Mereka lantas datang mengusulkan kebangsaan. Tersebarlah paham kebangsaan ini. Dan ketika itu di Eropa ada bangsa yang lebih kuat dari bangsa lain yang juga di Eropa, sehingga bangsa yang lain ini suka atau tidak suka terpaksa mengekor kepada bangsa yang lain. Sebagian bangsa di Eropa ini yang merasa begitu kuat, menindas dan melecehkan yang lain, walaupun orang-orang Eropa sendiri. Kita ingat Jerman, Deutschland über alles, ya kan? Nah, sehingga di Eropa sendiri terjadi upaya untuk melepaskan diri dari pengaruh yang mereka anggap asing. Bagaimana caranya? Lahirlah kebangsaan-kebangsaan di Eropa. Kebangsaan-kebangsaan yang di Eropa ini kemudian menoleh ke timur. Di timur, masyarakatnya masih terkebelakang. Datanglah mereka sebagai penjajah. Dan dalam konteks penjajahan itu, antar bangsa-bangsa di Eropa pun terjadi persaingan. Ada persaingan yang datang ke timur, ada kita di Indonesia, Belanda, di Malaysia, Inggris, di Timur Tengah, sebagian Timur Tengah Inggris, ada Portugis, dan sebagainya. Nah, dalam kehadiran mereka ke timur ini, ke negeri-negeri Islam ini, mereka berusaha memecah belah masyarakat Islam yang ketika itu masih menyatu di bawah kekhalifahan Ottoman. Sejarah berkata bahwa umat Islam pada masa modern ini mengenal kebangsaan ketika Napoleon dengan ekspedisinya datang ke Mesir. Di situ dia mempropagandakan bahwa kalian ini bangsa Mesir yang berbeda dengan bangsa Turki. Supaya mereka mengikis habis pengaruh kekhalifahan Turki di negeri-negeri Islam. Maka lahirlah, dikenallah paham kebangsaan. Dan ini menjadikan banyak, bahkan hampir seluruhnya ketika itu menolak paham kebangsaan. Mengapa? Yang pertama, karena dianggap paham kebangsaan inilah yang meruntuhkan agama di Eropa. Kalau begitu, dia mau ganti agama dengan nurani, tidak dapat diterima. Paham kebangsaan inilah yang melecehkan orang Timur. Itu bodoh ini segala. Penindasan lahir berangkat dari rasa kebangsaan yang ditimbulkan oleh bangsa itu. Sehingga, dan banyak faktor yang lainnya, sehingga ketika itu paham kebangsaan ditolak. Jadi itu akar sejarahnya. Itu akar sejarahnya begitu. Nah, tetapi setelah semakin maju pemikiran kita, setelah kita mempelajari sejarah lahirnya kebangsaan di Eropa, kita sadar bahwa sebenarnya dalam Islam jauh sebelum ini telah dikenal faham yang dapat kita namakan faham kebangsaan. Itu pada zaman Nabi atau pada zaman Nabi? Seperti apa misalnya praktek kebangsaan di zaman Nabi? Ketika Nabi tiba di Madinah, beliau menghimpun masyarakat dalam berbagai suku, agama, dan kepercayaan. Mereka bersatu untuk memelihara
membentengi kota Madinah dari serangan siapapun yang datang dari luar. Persatuan membela wilayah. Mereka sepakat bahwa masing-masing silahkan menganut agama dan kepercayaannya. Jangan saling mengganggu. Mereka sepakat bahwa dalam konteks kehidupan bermasyarakat, semua mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama. Saya garis bawahi dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Kenapa Habib menitik beratkan? Ya, karena pasti dalam konteks kehidupan beragama kita mempunyai kewajiban yang berbeda dengan yang lain. Tapi sebagai anggota masyarakat, sebagai hak dan kewajibannya juga diikat yang sama. Sama. Itu ungkapan ketika itu lahum malana wa alaihim ma alaina. Mereka mempunyai hak sebagaimana hak kita dan mereka mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban mereka. Karena itu rumusannya yang kemudian sekarang sedang digalakkan untuk kembali ke sana, bahwa sebenarnya dalam ide kebangsaan yang diajarkan Nabi tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Tidak ada. Begitu, walaupun konteksnya agama. Ya, tidak ada istilah. Kita bicara jangan bicara dalam konteks agama. Kita bicara dalam konteks negara bangsa. Ya kan, kebangsaan. Karena apa? Karena semua sudah lebur dalam satu wadah. Itu sudah tidak bisa pisahkan. Kita tidak bisa pisahkan. Ini sekarang kalau orang bertanya, kalau kita ke luar negeri, orang tidak bertanya apa agama Anda. Dari mana Anda? Orang apa Anda? Semua sudah lebur di sana. Jadi tidak dalam konteks kebangsaan itu ini sekarang itu sangat dipopulerkan oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Sheikh Ahmad Thayyib. Kita Islam tidak mengenal dalam konteks kebangsaan minoritas dan mayoritas karena itu bisa mengesankan perbedaan hak. Nah, tadi bagus sekali tuh ayat yang dibaca itu tadi. Hanya saya mungkin berbeda penafsiran atau penerjemahan. Itu kan dibaca bahwa Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman dan anugerahkanlah kepada penduduknya yang beriman kesejahteraan, buah-buahan. Baru yang saya dengar, orang-orang kafir, Allah berfirman, orang-orang kafir akan dikembalikan Allah ke hari kemudian untuk diperhitungkan. Sebenarnya saya ingin berkata begini, Nabi Ibrahim berdoa agar supaya kesejahteraan itu hanya untuk orang-orang beriman. Rabbi al-hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minkum. Allah berfirman wa man kafar. Kata wawu di sini itu bukan dan Allah berfirman. Tetapi Allah berfirman bahkan orang-orang kafir pun saya akan berikan kesenangan sementara di dunia. Soal akidahnya, soal keyakinannya, itu saya perhitungkan di akhirat. Jadi bukan pengecualian. Bukan pengecualian. Tapi penambahan. Penambahan bahwa jangan berdoa kesejahteraan hanya untuk orang beriman. Allah berkata, orang kafir pun saya akan beri selama di dunia. Soal keyakinannya itu kembali kepada saya nanti di hari kemudian. Nah, jadi jauh sebelum Nabi Muhammad, ide tentang kesatuan masyarakat dalam suatu wadah sudah tidak boleh membedakan sekali lagi dalam konteks kebangsaan dan kesejahteraan serta keadilan tidak boleh membedakan antara muslim dan non-muslim. Dan itu yang dipraktekkan Nabi. Itu ada teguran kepada Nabi. Kami menganugerahkan kepada kamu kitab suci. Litahkuma bainan nasi bima arakallah. Agar supaya engkau melalui kitab suci itu memberi putusan kepada manusia sesuai dengan tuntunan Allah. Jangan sekali-kali menjadi pendukung pengkhianat. Apa maksudnya? Ayat ini turun
ketika ada seorang Muslim mencuri dan dia melemparkan tuduhan kepada non-Muslim Yahudi. Nabi sebagai manusia tidak membayangkan bahwa seorang Muslim akan mencuri, sehingga tersirat dalam benak beliau bahwa yang mencuri ini adalah Yahudi. Turun teguran, hai Nabi, jangan menjadi pembela pengkhianat. Siapa yang mengkhianat di sini? Muslim yang mencuri. Ya kemudian menuduh non-Muslim bahwa dia yang bertanggung jawab pengkhianat. Yang Yahudi ini tidak mengkhianat. Jadi, nah, kalau kita mempelajari ayat-ayat kita ini, kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun istilah kebangsaan belum dikenal ketika itu, yang dikenal adalah keumatan, tetapi sebenarnya ide keumatan itu serupa dalam arti kebangsaan, karena umat itu berarti sekelompok orang atau binatang yang memiliki kesamaan-kesamaan, sehingga kita sebagai muslimin satu umat, kita sebagai orang Indonesia satu umat, suku satu umat, kumpulan anjing-anjing satu umat. Itu arti umat. Jadi kita kembali, akarnya ada. Ini bukan sesuatu yang baru dalam ajaran Islam. Tapi ada juga yang kemudian menggunakan dalil agama untuk menentang kebangsaan. Ada yang kemudian mengatakan kebangsaan itu kan menuntut kesetiaan kita pada bangsa dan negara. Sementara satu-satunya kesetiaan seharusnya kepada Allah, begitu, kepada Tuhan yang Maha Esa. Bisakah itu memang dipertentangkan? Ya, tidak bisa dipertentangkan sama sekali. Karena Allah merestui kebangsaan. Ada satu hal kita mau lihat. Puncak dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa ini adalah keesaan Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Di bawahnya, keesaan Tuhan itu berkeliling di sekitarnya kesatuan-kesatuan. Tapi ini bicara Pancasila. Saya ingin bicara Pancasila. Okay. Di sekeliling matahari ada tata surya. Di situ berkeliling planet-planet tata surya ini yang mempunyai kaitan erat dengan matahari. Nah, di sekitar ketuhanan yang Maha Esa berkeliling kesatuan-kesatuan. Dimulai dari kesatuan kemanusiaan. Turun kesatuan bangsa. Turun kesatuan suku. Turun kesatuan keluarga. Turun kesatuan suami istri. Turun kesatuan kepribadian manusia, integritas manusia. Jadi jangan dipertentangkan antara bangsa dan ini. Al-Quran sendiri yang menciptakan bangsa-bangsa dan suku-suku itu. Al-Quran menyuruh kita untuk menyatu dengan keluarga, menyatu suami istri. Ya kan? Apa itu? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia seluruhnya, kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi jangan pertentangkan itu. Jangan pertentangkan kesetiaan kepada Allah dengan kesetiaan kepada negara. Karena kesetiaan kepada negara diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan. Allah memerintahkan setia pada negara. Kenapa kita disuruh berjuang? Tapi mau ambil contoh begini. Negara itu disejajarkan Allah dengan agama. Kedudukannya agama dan negara. Dia sejajarkan. Kita baca ayat Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din aw yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Itu di surat Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kamu. Tidak melarang kamu untuk berbuat, untuk memberi bantuan
memberikan sebagian hartamu, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama atau mengusir kamu dari tumpah darah kamu. Sudah ada. Jadi jangan dipertentangkan. Apa namanya? Kecintaan kepada tanah air itu bagian dari ajaran agama. Nah, ingat Abi pernah bilang cinta tanah air itu juga naluri kita. Itu naluri kita. Nabi pun cinta tanah airnya. Sewaktu akan berhijrah, itu beliau pergi ke suatu tempat sambil mencucurkan air mata dan berkata kepada negerinya Mekkah, tumpah darahnya, seandainya aku tidak diusir oleh masyarakatmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Waktu Nabi sudah hijrah, itu Nabi keluar lagi untuk ini. Turun firman Allah, innalladzi faradha 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Nabi dihibur. Yang menurunkan kepada kamu Al-Qur'an, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan mengembalikan kamu nanti ke tempatmu. Jadi kesetiaan seseorang antara lain diukur dengan kecintaannya kepada tanah air. Jadi itu kita ini menarik tuh ya dalam bahasa Indonesia, tanah air. Ada dua hal yang harus selalu diingat oleh penduduk satu negeri, bahwa negerinya gabungan dari tanah dan air, untuk mengingatkan dia bahwa asalnya dari tanah dan dia membutuhkan air. Tanah dan air itu ada di tempat tinggalnya. Karena itu kalau ingin hidup bahagia, perhatikan tanah itu, perhatikan air itu. Tanah air itu luar biasa itu filsafat dari kata pilihan ini, tanah air. Oke. Abiku, kita akan buka kesempatan untuk teman-teman Bapak Ibu bertanya, dan saya sudah melis tadi ada beberapa yang mengajukan pertanyaan. Mungkin saya kasih kesempatan untuk Dr. Nur Azid Mahardinata untuk bertanya, Dok, silahkan. Kemudian juga nanti ada Dr. Supriyati, ada Profesor Jufri juga, dan nanti tentunya Profesor Ova juga saya minta juga untuk bertanya dan memberikan tanggapan. Mungkin Dokter tidak harus bertanya. Ya. Menyanggah. Kalau menyanggah barangkali ini memberi input dan masukan yang lebih banyak. Yes. Oke. Silakan mungkin Dr. Nur Azid Mahardinata, Dok. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sebuah kenikmatan tersendiri untuk bisa. Dok, Abi protes katanya jangan dipanggil Habib. Iya, mohon maaf, Bro. Panggil Abi aja, Dok. Wah, ini lebih akrab berarti, Nji. Alhamdulillah. Nji, Abi Quraisy, satu pertanyaan, Habib. Kalau boleh dua sih, kalau boleh. Habib, pertama terkait dengan paparan tentang Islam dengan kebangsaan tadi. Karena satu hal yang menarik gitu kalau melihat selama ini tayangan di televisi, misalkan terkait dengan dalam tanda petik begitu kita memamerkan budaya bangsa yang sayangnya beberapa mungkin dalam pandangan kita sebagai umat beragama begitu dan yang beradab seperti saat ini itu kurang baik begitu. Misalkan dari aspek pakaian, misalkan pakaiannya terlalu terbuka dan aurat tidak tertutup begitu. Yang dalam arti ekstrim sih, yang misalkan kita lihat, mohon maaf, misalkan di Indonesia Timur atau di beberapa pedalaman, meskipun juga di Jawa. Bagaimana kemudian seharusnya kita sebagai umat beragama Islam, terutama itu menyikapi hal ini? Apakah boleh kemudian kita melihat begitu bahwa this is not supposed to be happen begitu? Ini kemudian ini adalah peluang kita untuk kemudian seharusnya kita bisa memperbaiki ini dalam konteks agama untuk berdakwah dan memperbaiki sesama umat begitu. Kemudian yang kedua, Mbak Caca, kalau boleh terkait dengan praktek kedokteran ini, Mbak Caca. Panggilan sayangku Nana, Dok.
Jadi, Mbak Nana, sorry. Terkait dengan Abi, selama ini kalau kami praktek begitu, terkadang itu terkendala dengan beberapa kebiasaan, kebudayaan yang ada di beberapa masyarakat, terutama Jawa. Misalkan kalau kita minta mereka pasien itu untuk operasi, misalkan hari tertentu karena memang ketersediaan harinya itu baik dokter maupun alatnya begitu, tetapi terkadang pasien tidak mau karena itu geblaknya bapaknya atau eyangnya begitu, hari-hari buruknya begitu. Atau kalau disuruh keluar rumah sakit karena selesai perawatan sudah sembuh, tidak mau keluar di hari tertentu, misalkan hari Ahad atau hari Jumat, itu mereka tidak mau karena hari yang tidak baik begitu. Nah, bagaimana kita harus menghadapi budaya-budaya yang seperti ini? Butuh koreksi kah atau seperti apa sikap yang terbaik, Abi? Matur nuwun, Mbak Nana. Baik, terima kasih. Oke, yang pertama dulu soal budaya. Islam sangat menghargai budaya. Sekian banyak budaya masyarakat yang ditemui oleh Nabi yang dilestarikan oleh Islam. Itu dosa. Yang berbeda itu bisa perbedaan yang sedikit. Nah, di sini itu hanya diperbaiki. Bisa perbedaannya sangat banyak, ini yang ditolak. Pada masa jahiliyah, mereka mengangkat anak-anak dan dianggap sebagai anak kandung. Pengangkatan anak dibenarkan oleh Islam, tetapi diluruskan bahwa itu berbeda dengan anak kandung. Pada masa jahiliyah, ada 3 atau 4 sistem perkawinan. Salah satu di antaranya yang saya sempat ingat, itu seorang wanita bercampur dengan 10 lelaki gantian. Ketika dia hamil, maka dia menunjuk salah seorang dari yang 10 itu bahwa inilah ayah anak saya. Ini dibatalkan oleh Islam. Ada perkawinan mut'ah. Itu pada mulanya masih dibenarkan, tetapi akhirnya dilarang juga. Jadi ada budaya yang dikukuhkan, ada budaya yang diluruskan, ada budaya yang dibatalkan. Nah, kita sekarang lihat, saya masuk pada pertanyaan kedua. Kita mempunyai budaya yang ingin dulu saya katakan bahwa budaya kita itu bisa sejalan dengan ajaran Islam, bisa berbeda sedikit dengan ajaran Islam, bisa bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau dia sejalan, maka Al-Quran menganjurkan agar pelihara budaya itu. Jangan pilih budaya lain. Saya ingin memberi contoh. Kita itu sebaiknya pakai peci hitam atau pakai topi? Peci hitam. Budaya kita. Ya kan? Sekarang banyaknya peci putih juga, Wi. Peci putih yang mana lebih baik dari segi budaya? Ada juga sorban, Wi. Artinya saya tidak ingin masuk terlalu rinci ke sana. Saya hanya ingin pada prinsipnya bahwa agama itu menganjurkan kita memelihara budaya kita. Sehingga kalau ada budaya lain, walaupun budaya itu juga direstui agama, tetapi itulah yang dinamai ma'ruf. Kalau berbeda, kita berusaha luruskan. Tetapi perbedaan ini juga, saya terpaksa masuk untuk menjelaskan sedikit, perbedaan antara agama, ilmu agama, dan keberagamaan. Agama itu sudah sempurna. Ilmu agama adalah pemahaman ulama terhadap teks-teks keagamaan. Ini berkembang terus. Kemudian keberagamaan itulah praktek kita menyangkut agama dan keberagamaan. Nah,
pemahaman agama ini bisa berbeda antara seorang ulama dengan ulama lain. Kalau memang itu ada ulama yang berkompeten, mempunyai pendapat yang berbeda dengan yang lain, silahkan aja, jangan ditegur. Kalau mau tegur, bisa berkata, menurut paham saya seperti ini, tetapi ada ulama lainnya. Ada yang mau beragama, silahkan pilih. Begitulah dalam konteks pakaian. Pakaian itu, Islam itu tidak menetapkan bentuk pakaian. Tidak menetapkan model. Yang ditetapkannya adalah batas-batas aurat. Tetapi ketika bahas aurat, ulama beda pendapat. Nah, kalau memang sudah bertentangan, maka kita tolak, kita berusaha untuk menjauhkannya, sambil menjauhinya, tetapi ada lagi syarat agama, yaitu apa? Kalau ingin memberantas sesuatu keburukan, jangan sampai upaya memberantasnya berdampak lebih buruk daripada apa yang akan Anda hapus. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi, oke. Kalau yang tadi yang Dokter Aziz bilang soal praktek budaya baik dan sebagainya, Islam memandang tidak ada hari baik. Soal hari baik, tidak ada istilah hari baik. Ya toh? Nah, ini perlu diberi pemahaman. Hari semuanya sama kok. Ya. Memang ada hari mulia, tetapi tidak ada hari buruk. Semuanya hari itu baik, jam itu baik. Kecuali kalau mau ada pesta perkawinan, itu ada hari baik dan ada hari buruk. Kalau hujan lebat, jangan undang resepsi. Tidak baik itu. Ya toh? Nah, itu. Menyulitkan undangan dan tuan rumah. Ya, menyulitkan undangan dan tuan rumah. Nah, itu lagi baiknya seperti itu dan tidak. Oke, silakan. Terima kasih Dr. Nur Aziz atas pertanyaannya. Saya mau mempersilahkan Profesor Budi Mulyono untuk bertanya. Prof. Budi, silakan Prof. Assalamualaikum Prof. Bryce. Mbak Nana. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Budi Mulyono. Saya mendapat amanah dari Prof. Ova sebagai dekan ini untuk mengkoordinasi pendidikan dokter spesialis di FKKFK ini. Ya. Peserta didik kita itu banyak, Prof. Jadi dari Sabang sampai mulai dari Aceh sampai Papua lah, sekitar 1.300-1.400 ya. Dari berbagai daerah. Dan nanti mereka sudah selesai pendidikan akan juga pergi ke daerah. Di UGM sini mereka akan berinteraksi. Mereka akan belajar bersama dengan dari berbagai teman-teman yang dari berbagai daerah itu. Sehingga dalam konteks ini, apa yang bisa dikedepankan, Prof? Nilai-nilai kebangsaan yang mungkin sesuai dengan Islam untuk membekali mereka. Kadang-kadang mereka juga dalam pendidikan itu pada akhir itu 3, 4, 6 bulan akan berusaha di daerah juga sebelum lulus. Ini, Pak. Jadi bagaimana kita menyangoni mereka lah, supaya mereka punya nilai kebangsaan yang sesuai dengan Islam dan nanti akan menumpang atau menunjang profesi mereka di kemudian hari. Itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, jadi saya kira memang itu upaya yang bagus sekali. Saya teringat, Pak, di Mesir ada hal yang semacam ini yang mereka namakan keluarga Mesir, Al-Ailah Al-Masriyah. Mereka itu menggabung pemuda-pemuda untuk hidup bersama selama sekian waktu. Di situ masing-masing dari satu sisi dibekali dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, sambil yang lain ikut mendengar, oh ini toh begini toh. Nah, dan itu juga digabung dengan menanamkan rasa kebangsaan dan kebersamaan, sehingga dalam praktek kehidupan mereka itu mereka paham agamanya, mereka tahu tentang agama lain, boleh jadi mengapa demikian, apa latar belakangnya, tetapi dalam saat yang sama mereka itu menyatu dalam paham kebangsaan. Saya kira ide itu bagus sekali diterapkan sampai tingkat nasional, Pak. Nilai-nilainya apa, Bi? Yang dari sekian banyak nilai-nilai kebangsaan yang kemudian harus jadi patokan utama? Mungkin persatuan.
persatuan. Kita persatuan itu adalah nilai yang terpenting dalam ajaran Islam. Persatuan. Kita berbeda, sebenarnya kita sebagai bangsa ini, Pak, sangat kaya. Kita jelaskan aja Bhinneka Tunggal Ika itu ini. Sayang memang kita kurang memberi perhatian terhadap hal-hal yang semacam ini. Kita terlalu larut dalam bidang-bidang yang lain, dan sebagian dari bidang yang lain itu adalah hoax. Kita terlalu larut di sana. Tapi bilang persatuan itu hal yang sangat penting. Itu yang terpenting dalam ajaran Islam. Itu yang terpenting. Itu pesan Tuhan. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada ini menjadikan kamu bercerai-berai. Hidup ini adalah keragaman. Bukan hanya manusia. Itu Al-Quran berkata, binatang pun beragam. Gunung pun beragam. Gunung beragam. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Jangan paksa persatuan. Tapi mari kita bersatu dalam keragaman. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Ya. Penuhan, Prof. Terima kasih, Prof. Budi. Baik, yang berikutnya saya persilahkan Prof. Eva, Prof. Apa Prof. Eva untuk di akhir ya? Atau bagaimana? Sekarang juga boleh, Mbak Nana. Silakan, Prof. Eva. Ya, terima kasih Abi Quraish dan juga Mbak Nana. Jadi menarik tadi, kalau kita mau membuat bangsa yang kuat, tentunya dia selalu harus menyingkirkan mayoritas dan minoritas, semuanya harus menjadi satu. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Abi bahwa agama itu memang sejalan dengan kehidupan berbangsa tersebut. Namun di lapangan itu sayangnya bukan hanya heterogenitas, tapi tafsir terhadap agama itu sendiri bervariasi. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu ya? Terus kemudian bagaimana kita harus mungkin melangkah berkaitan dengan kita bangsa yang heterogen dan pasti ada yang mayoritas dan ada yang minoritas. Untuk mengikis perasaan itu tuh apa yang harus dikedepankan? Mungkin itu Mbak Nana. Terima kasih. Terima kasih Prof. Eva. Iya. Yang itu dulu, penafsiran yang beragam. Itu mutlak harus ada. Itu kalau dalam bidang agama, dalam bidang penafsiran, tidak ada yang dapat memastikan apa makna dari suatu susunan kata kecuali pengucapnya. Saya berkata, jangan habiskan makanan itu. Apa maknanya? Abi masih lapar. Saya masih lapar. Bisa juga saya masih kenyang. Iya kan? Bisa juga itu nanti mungkin mau diambil orang lain. Jadi begitu Al-Quran. Bisa, apalagi ada yang dinamai metafor. Ada yang memahaminya secara hakiki, ada yang memahami. Itu Tuhan, saya seringkali memberi contoh, Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. Karena jawabannya cuma 1. Tuhan bertanya 10 berapa tambah berapa. Al-Quran itu diibaratkan dengan hidangan ilahi. Hidangan ilahi itu sangat kaya. Silahkan ambil sesuai selera Anda selama terhidang. Suatu ayat bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam penafsiran. Yang ini yang melahirkan mazhab-mazhab. Ini yang melahirkan pendapat-pendapat. Dan penafsiran itu dipengaruhi oleh kecerdasan seseorang, oleh perkembangan ilmu, oleh budaya. Semua itu mempunyai pengaruh dalam memahami sesuatu. Itu wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kata alaq itu sosiolog mempunyai penafsiran yang berbeda dengan pakar bahasa.
dokter mempunyai penafsiran yang berbeda dengan sosiolog. Alat sesuatu yang berdempet, itulah zigot menurut dokter. Alat segumpal darah, itu dulu orang artikan. Alat tergantung, bahwa manusia itu memiliki ketergantungan, dia makhluk sosial. Semuanya bisa benar. Kenapa kita harus pertentangkan? Keragaman itu ada. Nah, kekeliruan kita adalah menganggap penafsiran itu agama. Padahal penafsiran itu tafsir manusia yang bisa salah, bisa benar. Kalau agama dari Tuhan, tidak mungkin salah. Saya kira itu, Bu, yang pertama. Terus yang kedua, Tapi mau minum dulu. Yang kedua tadi apa pertanyaan? Yang kedua tadi Prof Ova, boleh diulang lagi, Prof? Masih di mute, Prof. Ya, maaf. Yang kedua tadi kaitannya dengan mayoritas dan minoritas di dalam suatu bangsa. Nah, bagaimana kita langkah kita ya untuk mengikis ya perasaan seperti itu? Kita harus sadar bahwa negara kita kalau mendapatkan serangan dari luar, yang kena itu semuanya, Bu, bukan cuma satu. Kesejahteraannya, kalau dia sejahtera, itu juga yang menikmatinya mestinya semuanya. Nah, keliru kalau yang menikmatinya hanya segelintir. Itu namanya, nah, disinilah sebenarnya perlunya apa yang kita rumuskan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di peradilan itu beda dengan keadilan sosial. Ketika kita memberikan putusan hukum kepada dua orang yang berselisih, itu lambangnya mata ditutup. Tetapi kalau dalam keadilan sosial, mata harus dibuka. Dibuka apa? Oh, ini lebih perlu dari yang itu. Ini ada di sini diberikan itu. Sehingga merata kesejahteraan itu bukan dalam arti semua sama rata dan sama rasa, tapi semua mempunyai kesempatan yang sama dan memperoleh sesuai upaya dan kebutuhan serta usaha mereka. Nah, itu disitulah lahir. Tidak ada mayoritas dan minoritas. Dalam keadilan sosial itu tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Tapi kesempatan yang sama yang diberikan kepada semua, dan sehingga dia memperoleh apa yang dapat diperolehnya melalui usahanya yang benar. Saya kira itu kita harus itu. Terima kasih, Prof Ova. Saya persilahkan setelah Prof Ova ada Prof Madarina. Silakan, ada Prof Madarina, dan nanti kemudian saya juga akan bacakan ada pertanyaan yang masuk baik lewat YouTube dan ada di beberapa di chat, nanti saya kumpulkan. Sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan itu dari Prof Madarina, silakan Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya ini mungkin pertanyaan saya itu agak mungkin tidak begitu pas ya, tapi terus terang saya itu banyak mempertanyakan istilah yang sekarang sedang populer dan saya terus terang tidak terlalu paham juga maksudnya, khilafah, khalifah itu loh, kan sekarang banyak populer khilafah, khalifah. Saya kadang-kadang tuh kalau belajar sejarah ya, kan ketika Islam itu maju sekali dan relatif menguasai dunia, itu kan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah di Turki, mereka memang maju sekali, tetapi saya melihat mereka itu tiap kali pergantian kekuasaan itu selalu berdarah-darah. Saya pikir apakah kita mau nyontoh seperti itu gitu. Lalu bahkan kalau kita lihat ya, yang paling ideal itu kan Khulafaur Rasyidin. Itu juga 3 dari 4 itu meninggalnya dibunuh. Jadi saya pikir Islam ini sebetulnya untuk sistem pemerintahan atau apa itu apa sih sebetulnya yang diajarkan oleh Islam untuk itu? Karena contohnya kok tidak begitu menarik itu menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Prof Madarina. Bagus sekali pertanyaannya, Bu. Jadi begini, pertama dulu,
khilafah, khalifah itu terambil dari kata khalaf, artinya di belakang, yang datang sesudah. Nah, itu satu. Khalifah itu punya dua makna dasar. Pengganti. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah menyatakan, saya akan menciptakan khalifah. Pengganti, banyak ulama berkata, pengganti dari makhluk sebelumnya. Kita mungkin dinilai makhluk modern, manusia modern, ada sebelum kita itu purba atau dinosaurus dan sebagainya. Oke. Kita penggantinya yang menghuni bumi ini. Nah, pengertian yang kedua, khalifah itu adalah yang menangani urusan bumi ini. Bisa penanganannya secara keseluruhan, bisa penanganannya pada suatu wilayah. Allah berfirman, Nabi Daud itu diangkat sebagai khalifah. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Nah, dari sini kemudian tugas khalifah itu adalah menurut Al-Quran membangun bumi ini. Membangun bumi. Memakmurkan bumi. Nah, bagaimana cara memakmurkannya? Al-Quran tidak menjelaskan. Tetapi ada dasar-dasar yang harus diwujudkan oleh manusia ini. Apa dasar itu? Manusia sebelum diperintahkan turun ke bumi, mampir di sorga. Dia transit itu. Sebenarnya dia tidak diusir dari sorga. Tuhan sengaja menyuruh dia lihat sorga. Dia dapati di sorga, di Al-Quran, di surat Taha, terpenuhi makan, minum, tempat tinggal, dan kehidupan damai. Hai manusia, wujudkan bayang-bayang sorga ini di dunia. Itu tugasmu sebagai khalifah. Jelas. Ada caranya? Tidak ditentukan cara. Tidak ada cara untuk memerintah di bumi ini. Yang dijelaskan Al-Quran adalah targetnya, tujuannya. Karena itu, keempat khalifah yang diangkat dalam Islam yang dinamai Khulafaur Rasyidin itu beda-beda cara pengangkatannya. Sayyidina Abu Bakar kelompok menyetujui beliau setelah diskusi panjang, akhirnya disetujui dan dilempar kepada masyarakat, masyarakat terima. Sayyidina Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Sayyidina Utsman, caranya Sayyidina Umar membentuk tim, pilih. Sayyidina Ali terjadi setelah pemberontakan. Dan akhirnya beliau menerima demi menyelamatkan umat. Jadi tidak ada sistem pemerintahan. Itu diserahkan kepada setiap masyarakat, silahkan memilih cara pemerintahan, cara kekhalifaan. Tidak harus persis sama. Mau tiru yang mana sekarang? Sekarang ini ada negara-negara yang sedang atau yang pernah menerapkan apa yang mereka namakan ajaran Islam. Pakistan itu, Saudi begitu, Iran begitu. Beda-beda, semua mengaku Islam. Kita juga punya cara tersendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi tidak harus berkata harus khalifah seperti masa itu. Cara memilih pemimpin pun bisa bermacam-macam. Bisa melalui MPR sebagaimana dulu, bisa melalui pemilihan umum, dan itu diserahkan kepada kita, kepada kesepakatan masyarakat. Itulah cara yang diajarkan Islam. Saya kira begitu ya, Bu ya. Ada yang mau ditambahkan, Prof? Sudah cukup?
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Madalina. Baik, Bi, ada pertanyaan dari, nah bacakan ya. Ini dari Dr. Cahya Purnama, Bi. Dr. Cahya Purnama ini Direktur RSUD Sleman. Assalamualaikum, Dok. Saya bacakan ya, Dok, pertanyaannya. Izin bertanya, Kagem Pak Quraisy. Menempuh jalan tasawuf sebagaimana pendapat Imam Ghazali berupa ibadah, suluk, hijrah, mengikuti Quran dan Sunnah, diantaranya dengan jalan sufi. Bagaimana dalam konteks berbangsa dan bernegara saat ini agar mampu menempuh jalan tersebut dengan tetap memperkuat eksistensi kita sebagai bangsa? Iya, saya ingin berkata begini, banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan untuk meraih sorga. Yang penting jalan itu dilukiskan oleh Al-Quran, subulus salam, jalan-jalan yang penuh dengan kedamaian. Semua jalan yang tidak disertai dengan kedamaian tidak mengantar ke as-siratal mustaqim, jalan lebar yang lurus. Agama ini dinamai juga siratal mustaqim, jalan lebar yang lurus, supaya jalan-jalan yang kecil itu semuanya bisa masuk ke jalan yang lurus. Nah, sekarang tasawuf. Ibnu Sina, kita semua kenal, berkata begini, jalan ini jalan aristokrat. Tidak semua orang bisa tempuh. Berat. Karena itu pesannya, jangan mengingkari kalau ada hal-hal yang Anda tidak mengerti. Jangan ingkari. Ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti. Itu kata Ibnu Sina, ada bukunya namanya Al-Isyarat wa Tanbihat. Isyarat-isyarat dan peringatan-peringatan. Mereka menempuh jalan yang sulit. Kita tidak bisa larang mereka. Tetapi ada orang yang tidak bisa menempuh itu karena bukan bakatnya ke sana. Saya mau bercerita, ada teman saya pelari maraton. Makannya sangat teratur. Latihan setiap hari. Saya berkata, kamu siksa diri. Masa makan gitu diatur dan sebagainya. Terus dia jawab, ya, karena Anda tidak menikmati jalan ini. Nah, begitulah jalan tasawuf. Yang jelas, ada hal yang jelas. Orang-orang yang mengikuti jalan tasawuf itu sangat-sangat bersih hatinya. Sangat-sangat toleran. Itu Ibnu Sina juga berkata, Anda akan melihat dia selalu senyum. Tidak cepat tersinggung, walau melihat yang mungkar sekalipun. Karena dia memandang dengan cahaya ilahi. Dia tidak mendendam, karena hatinya telah penuh dengan ingatan kepada Tuhan. Dia tidak takut mati, karena kematian mempertemukan dia dengan kekasihnya. Jadi saya ingin berkata, tapi sayang Pak, sayang, di dunia Islam ini tasawuf sering disalahpahami atau sering dipraktekkan secara salah. Sehingga ada di antara mereka yang berkata, yang penting hati bersih, syariat tidak perlu dilaksanakan. Itu salah. Orang tasawuf melaksanakan syariat, salatnya benar, puasanya benar, hajinya benar, zakatnya benar, tetapi mereka lebih mengarahkan, setelah itu semua dia perhatikan, mengarahkan kepada hati. Karena itu, ulama-ulama, filosof-filosof yang mengandalkan akalnya sering berselisih. Tetapi orang-orang tasawuf, walau dengan berbagai agama dan kepercayaan, selalu dapat berjalan seiring. Jadi sekali lagi Pak, itu jalan yang sulit. Itu hanya dapat ditempuh oleh orang-orang khusus dan banyak yang kita tidak bisa lakukan dari apa yang mereka lakukan. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab
Dr. Cahya Purnama tadi. Saya akan bacakan ada pertanyaan juga yang masuk dari YouTube, Abiku. Ini dari Dr. Probo Suseno. Meminta amalan-amalan apa saja yang bisa kita praktekkan untuk mewujudkan keinginan kita bersama di bangsa dan negara kita supaya lebih sejahtera. Ada amalan-amalan tertentu? Oke. Itu bagus itu pertanyaan. Ada nasihat dari Sayyidina Ali. Atau sebelum itu dulu. Ada istilah dalam ajaran agama namanya amal soleh. Soleh itu berarti bermanfaat dan sesuai nilai-nilainya. Kita dituntut beramal soleh, yakni yang sesuai dengan nilai-nilai, dan nilai-nilai itu berkaitan dengan sasaran, waktu, tempat, dan pelaku. Terkadang, saya sering beri contoh, pergi sholat Jumat itu wajib dan itu adalah amal kebajikan. Tetapi kalau Anda akan pergi ke sholat Jumat, di tengah jalan Anda bertemu dengan seorang yang sedang luka dan segera harus ditolong. Yang mana yang harus Anda lakukan? Yang mana yang amal soleh? Apakah pergi sholat Jumat atau tolong orang ini? Nah, lihat kondisi situasi menentukan amal soleh. Sholat Jumat, ada pandemi, pergi ke sana, menyebarkan virus atau menerima virus, atau sholat duhur di rumah. Sholat duhur di rumah itulah amal soleh yang sesuai dengan nilai-nilai. Itu prinsip dasar. Jadi bukan lantas, oh enggak ini wajib, tidak. Yang dituntut dari kita, amanu wa amilus sholihat. Itu satu. Yang kedua, amal soleh banyak. Sayyidina Ali berpesan, pertama, amal yang paling perlu, atau ilmu yang paling perlu Anda kuasai adalah ilmu yang menjadikan amal Anda menjadi baik. Anda mau melakukan sesuatu, perlu ilmu. Ilmu yang mana? Yang berkaitan dengan kewajiban Anda. Amal yang paling penting Anda lakukan adalah yang dituntut tanggung jawab dari Anda. Saya beri contoh, Anda berkewajiban mengajar, katakanlah, kedokteran. Anda harus tahu ilmu kedokteran. Anda tidak wajib menguasai ilmu bumi. Karena bukan itu kewajiban Anda. Anda di siang hari harus masuk kantor jam 8 pagi. Kalau bangun tahajud akan lambat. Jangan tahajud. Karena kewajiban Anda, kalau Anda bertahajud akan lambat ke kantor. Itu amal soleh. Nah, kemudian Anda tidak perlu menuntut ilmu yang tidak menjadikan Anda bertambah ilmu. Tidak usah menuntut ilmu yang menjadikan Anda tidak menguasai sesuatu yang diperlukan. Jangan menuntut ilmu yang tidak menjadikan Anda terlepas dari kebodohan. Jadi begitu, jadi amal begitu. Kita dituntut beramal soleh. Jadi jangan tanya pada saya amalan apa yang saya harus lakukan. Karena itu akan sangat tergantung pada pribadi masing-masing. Ya kan? Tapi prinsipnya harus amal soleh. Amal yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Tidak ada, karena itu dalam Islam tidak ada ilmu untuk ilmu. Tidak ada seni untuk seni. Tapi ilmu, iqra bismi rabbik. Demi Tuhanmu, yakni demi kemaslahatan manusia. Mau melakukan penelitian, lakukan penelitian. Tapi ada manfaatnya atau tidak? Ada prioritas. Lihat prioritasnya apa. Demikian seterusnya.
Jadi tidak harus ada baku, harus ini. Apa kewajiban? Ada kewajiban agama. Apa itu kewajiban agama? Sholat 5 waktu. Sholat sunnah bukan kewajiban. Ya kan? Baik kalau dilakukan. Baik kalau dilakukan, kalau tidak menghambat apa yang wajib. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaannya dari YouTube dari Dr. Probo Suseno. Yang berikutnya, boleh saya minta Dr. Yodi Mahendra Datta untuk juga memberikan tanggapan, Dok? Bertanya atau memberikan tanggapan? Saya dari tadi berusaha menyesuaikan view-nya ini. Nggak tahu kalau teman-teman view-nya. Ya. Assalamualaikum, Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yodi, apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih kesempatannya ini. Ini mohon maaf mungkin sedikit off topic ya. Ini terkait tadi. Saya sangat tidak sabar membaca bukunya Prof. Quraisy. Belum sempat beli, masih baru itu ya Mbak Nana ya, bulan Desember, jadi belum. Tapi saya punya banyak buku-buku yang sebelumnya termasuk Al-Misbah dan itu luar biasa sekali dan saya sangat kagum produktivitas Prof. Quraisy luar biasa dalam menghasilkan karya-karya sedemikian banyak dan semuanya sangat dalam dan itu bisa ditangkap oleh masyarakat luas dan itu yang kami harapkan kami sebagai dosen-dosen bisa seperti itu juga gitu, itu menjadi inspirasi sehingga ini sebenarnya kami ingin tahu rahasianya, rahasia dapur bagaimana rahasianya Prof. Quraisy bisa sedemikian produktif menghasilkan banyak karya-karya sedemikian mendalam nggak habis-habisnya dan itu bisa menjangkau masyarakat luas itu terus terang nggak habis pikir begitu supaya kami juga bisa sama itu amal jariah juga seperti yang dilakukan oleh Prof. Quraisy ini. Maaf ini Prof. Quraisy, mohon rahasia dapurnya. Jadi kan menulis istri pertama. Waduh. Ini istri saya mendengar ya Prof. Tadi saya dimarahi. Istri saya selalu bilang begitu. Saya ini wah. Kalau buat Abi tuh nulis memang hobi. Abi hobi menulis dan kemanapun kita pergi kemanapun liburan sama Abi tuh artinya begitu Abi sampai ke tempat lokasi Dok mau dimanapun pasti langsung nyari spot yang paling enak mana langsung duduk langsung buka laptopnya. Abi ini paling canggih laptopnya macam-macam Dok segala macam ukuran dan sebagainya. Pokoknya selalu menemukan pojok terus kemudian nyeduh teh sendiri tehnya Abi di sampingnya pakai sarung dan nulis itu kenikmatannya Abi makanya Abi bilang istri pertama itu. Satu hal dok. Menulis itu pertama harus dipaksakan. Kalau saya ingin memberi nasihat kepada mahasiswa agar mereka rajin menulis, tulislah dan jangan menjadikan tulisan Anda seperti menulis surat cinta, karena itu tidak pernah akan selesai. Tulislah, berusahalah sedapat mungkin untuk mengumpulkan bahan, membaca, baru tuangkan di dalam tulisan. Tetapi yakinlah bahwa itu tidak sempurna. Pasti ada salahnya dan tidak perlu malu salah. Tulisan saya pasti ada salahnya, pasti ada yang tidak mengerti. Tapi itulah yang mampu saya berikan. Karena kalau saya mau menulis seperti menulis surat cinta, itu terlalu lama. Terlalu lama. Yang penting kita berusaha. Jadi itu biasa nasihat saya kepada mahasiswa, kepada mereka yang mau menulis tesis atau disertasi, tidak usah gambarkan bahwa harus cum laude. Upayakan dan harus punya target. Selesai sekian. Selesai sekian. Usahakan sekuat tenaga dan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya itu kita perbaiki sambil jalan. Saya kira itu cara saya menulis. Abi ada target nggak kalau? Saya biasa ada target. Abi kayaknya tulisan Abi Dok udah ratusan ya Bi? Ya, iya luar biasa. Abi jadi anaknya aja yang bangga-banggain nggak apa-apa ya Dok? Harus tuh. Begitu selesai satu halaman. Enggak, ratusan buku, bener deh. Dan Iya. Abi tuh begitu selesai satu buku, sudah ada ide untuk buku berikutnya, Dok. Jadi kayaknya dalam waktu yang bersamaan deh, Abi kadang bisa nulis juga ya. Biasa. Jadi menyelesaikan tulisan ini, terus begitu nulis, dapat ide baru, bikin tulisan yang lain. Jadi Masya Allah, kita harus banyak belajar sama Abi tuh.
Berikutnya Jadi apa cari berarti ini, Prof? Buku berikutnya Oh Penny iya, sudah itu disiapkan? kata jawab. Jadi istri pertama menulis, istri keduanya cari yang mendukung istri pertama. nganggu terus itu. Ini metafora ya para dokter, bapak-bapak. Ini metafora, bukan istri kedua. Siap. Anti poligami. Menegaskan itu. Baik. Terima kasih Prof. Qurais, Mbak Nana, rahasianya. Terima kasih. Yang berikutnya dari YouTube, Abiko. Dari Laili Hoiriah, pertanyaan dari YouTube. Apakah manusia dengan hati yang bersih tentu selalu menerima segala ketetapan Allah, baik yang enak maupun yang tidak enak? Dan indikator hati yang bersih itu apa? Waduh, indikator hati yang bersih. Selalu bersangka baik. Saya kira itu. Kalau Anda bersangka baik, Anda tidak rugi. Jadi tidak cepat menuduh. Kalau Anda menemukan suatu kesalahan dari orang lain, carilah dulu apa sebab kira-kira kesalahannya. Kalau Anda tidak menemukan kesalahan itu, maka tuduhlah diri Anda bahwa saya tidak mampu menemukannya. Itu orang hati yang bersih begitu. Selalu dia bersangka baik. Selalu dia bersangka baik pada Tuhan, bersangka baik pada sesama manusia, dan lain-lain sebagainya. Oke, Abi, ini mau mempersilahkan Dr. Supriyati, tapi sebelum Dr. Supriyati, mau membacakan pertanyaan yang ada di chat Zoom dari Ibu Retno Sutomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya termasuk penggemar buku-buku Abi Qurais. Terima kasih. Hal yang meresahkan saya adalah kecenderungan yang marak saat ini meningkatnya intoleransi terhadap keberagamaan, baik antar agama maupun intraagama terhadap keberagaman penafsiran. Mohon kiat-kiat praktis di lapangan untuk mendorong sikap toleran dan moderat dalam beragama. Iya. Saya kira ini memang penyakit di seluruh masyarakat. Salah satu penyebabnya, hemat saya, adalah kebodohan. Orang tidak tahu bahwa ini boleh tiba-tiba dilarang. Karena itu, semakin dalam pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin dangkal pengetahuannya, dia menduga bahwa hanya ini yang benar. Dia tidak tahu bahwa yang lain salah. Kemudian, ketidaktahuannya itu disertai dengan emosi yang berlebihan. Emosinya berlebihan. Oh, ini harus begini, ini harus begini. Padahal tidak seharusnya demikian. Jadi mungkin kiat untuk ini ya kita beri pemahaman orang, kita mengajar lebih tekun lagi, memberi pemahaman kepada mereka, pengetahuan bahwa memang banyak jalan yang dapat ditempuh. Atau kalaupun satu jalan itu sangat lebar sehingga memungkinkan sekian banyak orang untuk menelusurinya. Surga itu terlalu luas. Kesepian kalau hanya 1-2 orang yang masuk. Dan kuncinya bukan di tangan manusia. Kuncinya di tangan Tuhan yang Maha Pemurah. Itu saya kira yang dapat saya kemukakan. Oke, Abiku. Dr. Supriyati, silakan, ya. Dok. Baik, terima kasih banyak Mbak Nana atas kesempatannya. Ya, baik, terima kasih Prof. Qurais, Abi Shihab. Jadi tadi sudah dijelaskan luar biasa sekali bahwa keberagaman ini merupakan sebuah keniscayaan di dalam berbangsa dan bernegara begitu, termasuk Indonesia yang memiliki luar biasa banyak suku, budaya dan sebagainya. Nah, tadi Abi Shihab juga mengatakan bahwa untuk kita bersikap di dalam berbangsa dan bernegara ini itu menggunakan filter nilai, begitu ya, Prof. Nah, bagaimana kemudian nilai-nilai ini kan sepemahaman saya, mohon maaf nanti bisa dikoreksi kalau salah, ini kan kadang-kadang bergeser begitu, seiring dengan informasi yang kita miliki, seiring dengan apalagi sekarang era disrupsi begitu, informasi berseliweran luar biasa, post-truth dan sebagainya. Bagaimana kemudian nilai persatuan tadi yang Abi tekankan bahwa ini adalah dikedepankan dan juga menghilangkan kebodohan begitu ya, agar kita tahu semuanya. Nah itu bagaimana itu bisa tetap terjaga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kemudian siapa yang harus melakukan ini begitu. Artinya agar nilai-nilai persatuan dan juga semua orang itu terlepas dari kebodohan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ya. Dok. Nilai-nilai itu ada dua macam. Ada nilai permanen, ada nilai yang berkembang. Semua nilai-nilai permanen ini menjadi filter sekaligus menjadi tolok ukur penerimaan atau penolakan. Kita sebagai bangsa punya nilai-nilai permanen yang digali dari budaya bangsa, yang digali dari pengalaman bangsa, itulah yang kita rumuskan dalam Pancasila. Nah, semua nilai, ada juga nilai-nilai yang tidak permanen dari budaya kita. Nah, semua yang bertentangan dengan nilai permanen kita tolak. Itu fungsi nilai permanen. Kalau dia berkembang, kita lihat apakah perkembangannya tidak bertentangan dengan nilai permanen. Kalau bertentangan, kita tolak. Ada contoh yang diberikan oleh beberapa filosof. Dia katakan begini, memang boleh jadi yang dari luar itu lebih baik dari apa yang kita miliki. Kan bisa ya. Tetapi jangan serta-merta karena lebih baik, lantas kita tidak sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau rumah Anda kecil, ruang tamunya hanya bisa menerima 4 kursi. Ada ruang keluarga yang hanya bisa menerima TV ukuran 20 inci. Kalau ada yang mau menyerahkan pada Anda TV berukuran 80 inci, kamar, ruangan yang kecil ini, dia mau berikan pada Anda 10 kursi, Anda terima atau tidak? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, beginilah. Jadi kita pertahankan budaya kita. Harus budaya yang baik. Ada budaya dari luar yang tidak bertentangan dengan kita dan bisa diterima oleh nilai-nilai kita. Silakan. Dengan perubahan itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Sebagian perubahan, saya mau beri contoh, Bu. Dulu orang itu malu berhutang. Ya. Sekarang malu kalau tidak punya kredit card. Berubah. Tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hanya kita terapkan itu bahwa walaupun Anda punya kredit card, jangan membeli sesuatu yang bisa meresahkan Anda untuk membayar. Jadi kita bisa menerima budaya yang berbeda dengan budaya kita, asal jangan bertentangan dengan nilai-nilai kita. Nah, yang sekarang terjadi itu, sebagian dari itu bertentangan dengan budaya kita. Kita punya budaya jabat tangan, Bu. Pakai ini. Itu indah sekali. Tidak perlu pakai cipika-cipiki. Syukur ada COVID sehingga kita kembali bagian yang ini ya. Syukur COVID itu jarang-jarang kita bilang syukur COVID. Tapi adalah hal-hal yang kemudian semua ada hikmahnya. Semua ada hikmah. Oke. Yang tadi yang harus menjaga nilai-nilai itu berarti kita semua. Kita semua yang harus menjaga nilai-nilai itu. Terutama pemimpin-pemimpin. Karena mereka itu yang menjadi contoh teladan. Ya kan? Saya kira. Oke. Ini tampaknya pertanyaan terakhir yang saya akan persilahkan karena waktu juga yang memang sudah hampir habis. Sebelum menutup, dari Dr. Menini Sitaresmi, mudah-mudahan saya tidak salah mengucapkannya. Ya,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore hari ini bisa bertemu dengan Abi dan Mbak Nana. Ya, sangat luar biasa bagi kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami. Meneruskan pertanyaan jawaban dari Abi tadi mengenai intolerance itu biasanya karena ketidaktahuan gitu. Jadi memang biasanya yang Aduh, suaranya. Wah, hilang, Dok. Suaranya hilang. Halo? Oh ya, sekarang udah, Dok. Tadi sempat keputus. Iya. Atau saya tutup, apakah bisa didengar saya suara? Nah, sekarang bisa, Dok. Silakan. Jadi tadi melanjutkan pertanyaan, tadi Abi menjawab bahwa intolerance itu biasanya Ya, hilang lagi, Dok. Sepertinya ada di chat, Mbak Nana, bisa dibaca pertanyaannya, Bu Mai. Iya. Oh, ini. Iya. Oke. Saat ini banyak sekali sumber bacaan, Bi. Baik buku, YouTube, bagaimana memilih sumber literasi supaya tidak salah. Menyambung ke pertanyaan tadi soal intoleransi itu terjadi karena ketidaktahuan, karena kebodohan tadi istilahnya. Iya. Memilih dan memilah sumber informasi, karena sekarang yang terjadi kan begitu banyaknya sumber, justru malah pentingnya kita untuk tahu mana sumber yang bisa kita jadikan referensi dan mana yang justru harus ditinggalkan. Nah, itu betul sekali. Saya kira salah satu caranya, lihat siapa yang menulis, siapa yang mengarang. Ya kan? Lihat siapa yang menulis. Apa berkompeten atau tidak. Sekarang ini kita memang mendapatkan informasi luar biasa melalui internet dan sebagainya. Tanpa kita menyeleksi, ini orang berkompeten atau tidak. Kita harus pilih itu. Ini orang mempunyai maksud baik atau tidak. Bacaan itu bermacam-macam. Ada yang berat, ada yang ringan. Ada yang perlu dikunyah, ada yang tidak perlu dikunyah. Dan ada yang harus dimuntahkan. Ada kertas kosong lebih mahal dari buku. Dan ada buku yang jauh lebih mahal dari kertas kosong. Jadi harus pandai-pandai memilih buku bacaan, harus pandai-pandai memilih teman, karena itu semua bisa mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung. Kita harus meningkatkan minat baca, bukan sekedar minat baca, tetapi memilih bacaan. Saya kira untuk anak-anak kita itu perlu sekali pemilihan bacaan dan pendampingan mereka ketika membaca atau ketika membuka internet. Karena